Haleluya, selamat malam, shalom. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin dulu. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini dengan semua yang ada melekat pada kami. Itu semuanya adalah anugerah daripada-Mu Bapa. Mari biar kiranya pada malam hari ini pun Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Sebab firman berkata 2-3 orang berkumpul Engkau ada dan Engkau hadir Tuhan. Pada malam hari ini pun kami percaya pengurapan-Mu buat setiap kami nyata dan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, sama-sama yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Ku
Katakan hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Sebab Kau yang terindah. Berkarya bekerjalah di tempat. Kami bawa hidup kami. Inilah persembahan kami. Oh Yesusku yang terindah, selamanya ku kami bawa hati kami, membawa hanya mari dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku
Mari sembah Dia. Tiada satu orang pun di tempat ini yang berdiam diri. Mari berhubungan intim dengan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan, buat kesehatan yang ada, semua yang menyertai kami itu dari-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, bekerja berkarya. Haleluya. Oh, kasih setiamu mengiringi kami Tuhan. Tak pernah kami ditinggalkan, tak pernah kami dibiarkan. Kau selalu ada, memegang tangan kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus bagiku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi
buat kasih setiamu. Terima kasih buat hidup yang kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur apa yang melekat pada kami adalah anugerah semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan, memberikan terbaik buat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bernyanyilah buat Tuhan kita yang besar, sebab Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, perangkap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang menerima keselamatan itu katakan amin. Haleluya. Hey. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait-Nya dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun tubuh, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Bapak Ibu sendiri yuk nyatakan, Dia datang. Come on. Amin. Ya. Sekali lagi suaranya lebih kencang buat Tuhan, come on. Dia datang, come on. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Amin. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Percaya menerima keselamatan itu katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Bapak Ibu Saudara, bilang dulu sama kanan kirimu, Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita amat sangat baik. Dia teramat baik. Yang percaya tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Oh, oh, oh. Haleluya. Dia ada buat setiap kita. Angkat suaramu buat Tuhan. Sama-sama
Dia baik buat setiap kita, amin. Oh, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Oh, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolmu buat Tuhan, katakan Dia baik. Yes, Yesus Dia baik. Oh, oh. Amin. Yesus Dia baik bagiku. Hey, Tuhan kita luar biasa, karyanya perkasa, janjinya terjadi dalam hidup setiap kita. Sama-sama nyatakan, He is so good to you, He is so good to me. Bilang sama kanan kirimu, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi yuk bilang kanan kirimu, He is so good to you, He is so good to me. Amin. Yesus is so good to you. Sekali lagi berkata, He is so good. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi ya, belum semuanya, nyatakan, He is so good to you, He is so good to me. He's so good to you, He's so good. Amen. Jesus, He's so good. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Bilang sama kanan kirimu, Jesus, He's so good to you and me. Amen. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Yeah, haleluya. Amin. Yang bersuka cita bilang amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk sukacita yang Kau tambahkan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya pada malam hari ini Kau ada bersama-sama dengan kami. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu, kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk karya-Mu Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu boleh ada dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah, dan boleh dinikmati oleh sekeliling kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kalau sebentar kami juga akan memberi yang terbaik. Biarlah kiranya apa yang kami berikan Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk pelayanan diakoni di tempat ini. Kami mengucap syukur, berkati tangan-tangannya memberi, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan kita, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya Sekarang ku ada. oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah ini bukan hanya sekedar lagu dan pujian dan kata-kata kami, tapi ini sungguh-sungguh lahir dari hati kami yang paling dalam, bahwa sungguh kami mencinta Engkau selama-lamanya. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Engkau jamah kami, Engkau selamatkan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau angkat kami, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau buat mujizat dalam hidup kami, Engkau tolong kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah.
untuk selama-lamanya. Terima kasih. Hari ini biarkan kami puas dengan hadirat-Mu. Kami berjumpa dengan Engkau, kami mengalami Engkau. Kami diajar oleh Engkau, ditegur, dinasihati, dibentuk, diarahkan, dikuatkan, dihiburkan, dan dijadikan semakin serupa dengan Tuhan yang kami cinta, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkaulah guru agung kami. Firman Tuhan berkata, urapan itu akan mengajar kami. Engkaulah the spirit of anointing, Engkaulah roh yang mengurapi. Oleh sebab itu ajar kami, beri kami hikmat, beri kami wahyu untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita untuk melihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, Alkitab berkata begini, tetapi tanpa iman, sebaiknya kita baca bersama-sama karena ini ayat terkenal. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Alkitab berkata, penulis Ibrani berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaan ketika kita mendengar pernyataan seperti itu adalah, pertanyaan berikutnya adalah, dari mana saya tahu bahwa saya adalah orang beriman? Apa itu syarat iman? Dari mana saya tahu bahwa saya bisa disebut orang beriman? Penulis Ibrani kemudian berkata sederhana, dia berkata sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Berarti salah satu definisi iman dalam Ibrani adalah, iman adalah berpaling kembali kepada Allah. Nah, Anda mungkin pernah mendengar pendeta berkhotbah berkata pertobatan adalah berbalik 180 derajat. Tapi yang paling penting adalah bukan soal berbalik 180 derajat. Tetapi yang paling penting adalah kepada siapa kita berbalik. Itu sebabnya penulis Ibrani berkata arti pertobatan, arti beriman kepada Tuhan adalah berpaling kepada Allah, menghadap Allah kembali, melihat Tuhan, berjalan menuju pribadinya. Dan dia berkata inilah iman. Barang siapa berpaling kepada Allah, ada dua syaratnya, ada dua syarat iman. Nomor satu, dia berkata dia harus percaya bahwa Allah ada. Itu sangat masuk di akal, sebab tidak mungkin kita bisa beriman pada seseorang atau sesuatu yang tidak ada. Setuju Bapak Ibu? Jadi nomor satu syaratnya sangat masuk akal, kamu harus percaya bahwa Allah ada. Oh, masuk di akal. Sebab bagaimana saya bisa beriman pada sesuatu yang tidak ada? Persoalannya adalah Allah itu tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dicium, tidak bisa dibaui. Allah tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, Allah yang tidak bisa dicium dan dibaui, itu ada? Jawaban pribadi saya adalah lewat pengalaman dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ada hal-hal dalam hidup Anda dan saya ketika kita alami, kita berkata, ini mesti Tuhan. Sebab nggak mungkin kalau bukan Tuhan. Ketika semua sudah tertutup jalan, tiba-tiba ada saja yang terbuka. Ketika kita berseru, tidak ada yang bisa menolong, tiba-tiba pertolongan itu bisa datang. Sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dan kita hanya bisa berkata, ini pasti Tuhan. Anda lihat kekristenan tidak dibangun di atas dasar pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi kekristenan dibangun di atas dasar pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Amin, amin. Oleh sebab itu sama-sama katakan, saya harus mengalami Tuhan.
Hari ini saya berdoa Anda berjumpa dengan Tuhan, Anda mengalami Tuhan, Anda mengalami sukacita dari Tuhan, Anda mengalami jamahan dari Tuhan, Anda mengalami sentuhan dari Tuhan, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab tanpa semua pengalaman itu maka semua kekristenan menjadi sia-sia. Perkataan manusia tidak akan pernah mengubah apapun dalam hidup seseorang. Hanya perkataan Tuhanlah yang mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Satu patah kata saja dari Tuhan sanggup untuk mengubah hidup Anda dan saya. Nah, yang kedua dia berkata, ini syarat kedua. Nah, ini yang menarik buat saya. Syarat kedua dia berkata, bukan hanya harus percaya Allah ada, tetapi kamu harus percaya bahwa Allah yang ada adalah Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saya bilang ini menarik sebab kalau Anda tanya sama saya, Pak Doni, apa syarat dari iman? Kalau bisa ada dua, apa dua syarat iman? Nomor satu, saya akan setuju dengan penulis Ibrani. Nomor satu, kamu percaya Tuhan ada. Tapi nomor dua, menurut saya, tanda orang beriman, kalau saya jadi penulis Ibrani, saya akan berkata tanda orang beriman nomor dua adalah kita harus taat kepada firman-Nya. Kalau saya jadi penulis Ibrani, saya akan berkata, oh kalau ada nomor dua kita sujud, menyembah, beribadah kepada Dia. Itu kalau saya. Tetapi menariknya adalah penulis Ibrani berkata, syarat kedua dari iman adalah percaya Allah yang ada adalah Allah yang memberi, apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang upah. Nah, kalau saya bicara soal upah mengikuti Tuhan, saya bicara soal janji berkat Tuhan di zaman modern hari ini yang pendeta kalau sedikit khotbah tentang berkat sedikit berlebihan langsung dicap pendeta keduniawian gitu ya. Pendeta kedagingan, pendeta hedon, pendeta materialistik, agak riskan berkhotbah soal berkat, hadiah, janji, upah ikut Tuhan itu agak riskan. Tetapi mari kita kembali kepada Alkitab dan bertanya, apakah Alkitab punya konsep yang demikian? Apakah Alkitab mengajarkan kepada kita ketika kita mengikuti Tuhan, kita dapat menerima upah mengikuti Tuhan? Sebelum saya bicara Ibrani 11 lebih jauh, saya ajak Anda lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat apa? Hadiah. Kemudian Paulus berkata, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu olehnya apanya di situ? Hadiah. Kemudian dia berkata tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian hanya untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kemudian Paulus berkata, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus bilang begini, pernahkah kamu lihat dalam dunia ini ada pertandingan? Dan semua orang peserta yang masuk ke dalam pertandingan, mereka masuk ke dalam pertandingan itu hanya untuk memperoleh hadiah. Sama-sama bilang hadiah. Sama-sama bilang upah. Mereka masuk dalam pertandingan itu hanya untuk memperoleh hadiah. Dan untuk mendapatkan hadiah, yaitu mahkota yang fana, mereka menguasai dirinya dalam segala hal, artinya mereka mendisiplinkan diri mereka. Ketika mereka bisa makan sembarang, tapi mereka memilih untuk tidak makan sembarang. Ketika mereka bisa tidur pagi hari jam 4, jam 5, masih tidur dalam mimpi kasur yang empuk. Tetapi hari itu jam 4, jam 5 pagi mereka memilih bangun pagi, keluar suar dan keringat, berolahraga supaya tubuh mereka menjadi fit, sehat dan kuat. Mereka mengambil bagian, mendisiplinkan diri mereka sedemikian rupa hanya untuk mendapat satu hadiah itu, yaitu mahkota yang fana. Paulus berkata, mengapa kita orang Kristen pengikut Yesus tidak melakukan hal yang sama? Sebab dalam hidup ini kita punya, pakai istilahnya Paulus, pertandingan iman. Dan dalam pertandingan iman itu kita pun harus
melatih diri kita dalam segala hal, menguasai diri kita dalam segala hal, mendisiplinkan diri kita dalam segala hal. Kita harus mematikan kedagingan kita, kita harus pikul salib. Ketika orang lain masih tidur pagi-pagi, Anda harus bangun pagi untuk berseru berdoa pada Tuhan. Ketika orang lain bisa buat apa saja yang mereka mau, mereka bisa bohong, mereka bisa korupsi, mereka bisa berdusta, mereka bisa berzina, mereka bisa sombong, mereka bisa serakah, tetapi kita memilih untuk tidak melakukan itu semua supaya Anda dan saya pun sama seperti para atlet hendak mencapai sebuah hadiah, yaitu mahkota yang fana. Kita pun dapat mendapatkan hadiah, tapi bukan mahkota yang fana, tapi mahkota yang, apa kata Paulus, abadi. Jadi Paulus mengajarkan bahwa dalam berjalan mengikuti Tuhan, mari pandangan kita arahkan pada hadiah. Ibrani 11 berkata Allah memberi upah. Mari kembali ke Ibrani pasal 11, tapi kali ini lihat ayat 24. Ini penjelasan penulis Ibrani tentang mengapa dia bicara soal Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihat Ibrani 11 ayat 24. Ibrani 11 24. Karena itu maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Ayat 25. Kenapa dia menolak disebut anak putri Fir'aun? Karena dia lebih suka apa? Bukan hanya menderita, tetapi menderita sengsara bersama-sama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Berarti dosa itu menyenangkan, tetapi kesenangan dosa hanya bersifat sementara. Jadi dia berkata sementara menikmati kesenangan dosa. Dia menganggap, kenapa dia melakukan itu? Sebab ayat 26, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Sebab sama-sama 1, 2, 3 pandangannya dia arahkan kepada upah. Penulis Ibrani berkata begini, masih ingat soal Allah memberi upah. Dia berkata masih ingat tentang Musa. Musa setelah dewasa, setelah bisa berpikir logis dengan baik, Musa setelah dewasa bisa mempertimbangkan segala hal dengan benar, dia memilih untuk tidak disebut sebagai anak angkat dari putri Fir'aun. Siapa Fir'aun? Raja Mesir. Apa itu Mesir? Kerajaan yang paling megah, mulia, dan kaya di zaman itu. Saya percaya bahwa Mesir mencapai kejayaannya yang luar biasa. Salah satu penyebab utamanya adalah karena peristiwa Yusuf. Ketika dia jadi Perdana Menteri di Mesir 400 tahun sebelum Musa. Luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan memberkati seseorang, berkat Tuhan itu sifatnya long lasting. Itu panjang. Sebab Alkitab berkata anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Jadi kalau orang benar, hidup benar, bukan hanya orang benar diberkati, tapi anak dan cucunya pun pasti akan diberkati. Amin, amin. Cuma 3 orang yang bilang amin. Yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Oke. Nah, dia menolak untuk disebut anak putri Fir'aun, berarti dia menolak semua kekayaan Mesir, kejayaan, kemuliaan Mesir. Kenapa dia melakukan itu? Alkitab berkata sebab dia lebih suka untuk menderita sengsara bersama-sama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kenikmatan dosa. Kenapa dia lebih suka menderita sengsara bersama dengan umat Allah? Ayat 26, sebab dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang apa? Ini prinsipnya, sama-sama bilang prinsip. Setiap kali Anda baca Alkitab, Anda harus tarik keluar prinsip. Ini prinsipnya. Selama kita tidak bisa melihat bahwa hadiah, upah, janji, kemuliaan yang akan kita terima kelak lebih besar daripada penderitaan yang harus kita alami sekarang, maka kita tidak akan pernah mau menderita. Sekali lagi, selama kita tidak bisa melihat bahwa hadiah, upah, janji yang akan kita terima nanti
itu lebih besar daripada penderitaan yang harus kita alami hari ini untuk mendapatkan hal tersebut, maka kita tidak akan pernah mau menderita. Kalau Anda tidak bisa melihat, dengar baik-baik, kalau kita tidak bisa melihat bahwa kemuliaan, berkat, janji dari hidup kudus itu lebih besar daripada penderitaan untuk hidup kudus, maka kita tidak akan pernah hidup kudus. Kalau Anda tidak bisa melihat bahwa hadiah, upah, janji, kemuliaan, hidup dalam doa, puasa, penyembahan, itu lebih besar daripada penderitaan untuk bangun pagi-pagi berdoa, menahan lapar berpuasa, menyembah Tuhan, memberi waktu menyembah Tuhan. Kalau Anda tidak bisa melihat bahwa itu lebih besar daripada penderitaan untuk berdoa, menyembah dan berpuasa, Anda tidak akan pernah berdoa, Anda tidak akan pernah berpuasa, Anda tidak akan pernah menyembah Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa kemuliaan hidup sabar itu lebih besar daripada penderitaan untuk hidup sabar, Anda tidak akan pernah sabar. Menarik sekali kata sabar dalam bahasa Inggris, bahasa King James Version menggunakan istilah long suffering. Long suffering, long panjang, suffering menderita. Jadi orang sabar adalah orang yang sabar untuk menderita panjang. Bilang sama sebelah, sabar itu menderita. Pendeta sabar sama jemaat menderita. Istri sabar sama suami menderita. Orang tua sabar sama anak menderita. Tuhan sabar sama kita menderita. Kalau ada konglomerat di sini bilang sama Anda, Bapak Ibu saya kasih sayembara. Siapa yang bisa bertahan tidak tidur 2 malam, saya akan kasih uang 100 juta. Kalau Anda bisa melihat bahwa uang 100 juta itu lebih besar daripada penderitaan tidak tidur 2 malam, Anda akan paksa untuk tidak tidur 2 malam. Kalau perlu Anda minum kopi seperti minum air putih, Anda minum kopi seperti minum air putih. Kalau perlu Anda taruh korek api di mata supaya tidak nutup, Anda taruh korek api di mata supaya tidak nutup. Sebab Anda tahu kalau Anda bisa bertahan tidak tidur 2 hari 2 malam, maka Anda akan dapat 100 juta. Itu yang saya selalu bilang, orang kejim, pernah lihat orang kejim? Pernah lihat orang kejim? Orang kejim itu orang nganggur semua. Kenapa orang nganggur? Besi tidak perlu diangkat, dia angkat. Habis dia angkat, dia turunkan. Habis dia turunkan, dia angkat. Habis dia angkat, dia turun. Angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun, angkat, turun. Tidak jelas. Ini mau diangkat atau mau diturun? Itu kan nganggur. Saya, itu kalau saya. Makanya saya susah kurus. Tapi bagi mereka yang angkat turun, angkat turun, angkat turun, angkat turun, mereka tahu kalau mereka lakukan itu secara konstan terus menerus, maka mereka akan mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, otot yang besar. Sebab mereka lakukan penderitaan itu karena apa? Lihat hadiah, sama-sama bilang hadiah, sama-sama bilang upah. Selama kita tidak bisa melihat bahwa kemuliaan, hadiah, janji Tuhan, upah bagi mereka yang taat pada firman Tuhan lebih besar daripada penderitaan untuk taat pada firman Tuhan, Anda tidak akan pernah taat. Nah, coba Anda lihat 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 17 ayat 24. Ini adalah konteks mengapa Daud berani berperang melawan Goliat. Pernahkah Anda berpikir mengapa hanya Daud satu-satunya orang yang berani menantang Goliat hari itu? Di antara ribuan, mungkin puluhan ribu tentara orang Israel, kenapa hanya ada satu orang bernama Daud, orang muda yang berani untuk menantang Goliat? Ini konteksnya, ini latar belakangnya. Lihat 1 Samuel 17 ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa orang itu di situ? Goliat. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan.
Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sudahkah kamu lihat Goliat itu? Sesungguhnya dia maju untuk merendahkan, mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan diberi hadiah, dianugerahi, sama-sama bilang hadiah. Raja akan memberi dia hadiah, 3 hadiah. 1, raja akan memberi kekayaan yang besar, sama-sama bilang kekayaan yang besar. Nomor 2, raja akan memberikan anaknya, sama-sama bilang raja memberi anaknya. Anaknya yang perempuan kepadanya. Dan nomor 3, kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel, sama-sama bilang kaum keluarga akan dipelihara. Jadi ada 3 hadiah yang dijanjikan oleh Raja Saul apabila seseorang berhasil mengalahkan Goliat. Nomor 1, kekayaan yang besar. Nomor 2, raja akan memberi anaknya. Dan nomor 3, raja akan memelihara kaum keluarganya. 3 hadiah. Ayat 26. Lalu, lihat ayat 26. Berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di mana? Di dekatnya. Lihat, Daud tidak bertanya kepada mereka yang jauh. Daud bertanya pada mereka yang dekat. Perhatikan dengan saksama siapa orang yang Anda tempatkan dekat dengan Anda. Sebab orang-orang terdekat Anda akan menentukan keputusan yang Anda akan ambil. Orang-orang terdekat Anda, orang-orang dekat Anda lah yang akan menentukan masa depan Anda. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Pergaulan, sama-sama bilang sahabat, akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan, sama-sama bilang tabiat. Sama-sama bilang sahabat menentukan tabiat. Sekali lagi, sama-sama bilang sahabat menentukan tabiat. Sahabat Anda akan menentukan tabiat Anda. Jadi artinya begini, siapa orang-orang dekat Anda, siapa teman dekat Anda, itulah Anda. Kalau teman-teman dekat Anda penipu, kemungkinan besar Anda juga penipu. Kalau teman-teman dekat Anda tukang gosip, kemungkinan besar Anda juga tukang gosip. Ada jemaat bilang sama saya, Pak, saya punya teman-teman tukang gosip, tapi saya bukan tukang gosip. Saya bilang, kenapa Anda ada di situ? Dia bilang, saya cuma suka dengar gosip. Saya bilang, Anda ini lebih celaka daripada tukang gosip. Dia tanya, kenapa saya lebih celaka daripada tukang gosip? Saya bilang, gara-gara Anda, makanya orang suka jadi tukang gosip. Gara-gara ada yang suka dengar gosip, makanya tukang gosip laku. Menurut hukum ekonomi, supply hanya ada kalau ada demand. Jadi tukang gosip ada karena masih ada orang yang suka dengar gosip. Saya suka lihat kalau ada 2 orang ibu di gereja sudah mulai mojok sendiri sambil bicara pelan. Biasanya ada ibu ketiga yang lewat sambil, ada apa. Nah, dialah yang bikin orang suka bergosip. Itu lebih parah daripada tukang gosip. Kalau teman-teman dekat Anda pesimis, maka kemungkinan besar Anda pesimis. Kalau teman-teman dekat Anda orang beriman, maka kemungkinan besar Anda orang beriman. Anda harus perhatikan dengan siapa kita bersahabat. Bertemanlah dengan semua orang. Bergaullah dengan semua orang. Ramahlah kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang Anda izinkan punya akses untuk masuk dan berbicara pada hati dan pikiran Anda. Kita boleh berteman dengan semua orang, tetapi kita tidak perlu bersahabat dengan semua orang. Sebab persahabatan itu lebih dari sekedar pertemanan. Persahabatan itu berarti menjadi satu roh dengan orang yang kepadanya kita bersahabat. Masih ingat ayat Alkitab berkata, persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah, permusuhan dengan Allah. Kenapa persahabatan? Kenapa Yohanes memilih kata yang hati-hati, persahabatan? Menurut saya sebab persahabatan berarti mengikatkan roh dengan dunia. Ingat ketika Daud menjadi satu jiwa, menjadi bersahabat, mengikat perjanjian dengan Yonatan. Maka 2 kali Alkitab berkata, maka Daud dan Yonatan bersatu dalam jiwa, bersatu dalam roh mereka.
Jadi ketika saya bersahabat dengan dunia, saya jadi satu roh dengan dunia. Dunia penipu, saya penipu. Dunia pendusta, saya pendusta. Dunia pezina, saya pezina. Dunia membenci Tuhan, saya membenci Tuhan. Hati-hati dengan siapa kita bersahabat. Berteman dengan semua orang. Bergaul dengan semua orang. Ramah dengan semua orang. Terima semua orang. Kasihi semua orang. Tetapi bukan berarti kita harus bersahabat dengan semua orang. Sebab bersahabat berarti kita menjadi satu roh dengan orang itu. Makanya komunitas rohani yang sehat itu selalu menjadi penting. Keakraban persahabatan dengan orang-orang dalam komunitas rohani seharusnya melebihi persahabatan Anda dengan orang-orang dunia. Saya tidak punya waktu tapi terus. Lihat pertanyaan Daud. Ada 2 pertanyaan yang dia tanyakan. Pertanyaan nomor 1, apakah yang akan dilakukan? Apakah yang akan diberikan kepada orang yang berhasil mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Pertanyaan nomor 1 Daud adalah hadiahnya apa? Pertanyaan nomor 2 Daud, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Pertanyaan nomor 1 Daud, hadiahnya apa? Pertanyaan nomor 2 Daud, siapa orang ini? Lihat Daud bertanya hadiahnya, baru dia bertanya masalahnya apa. Sama-sama bilang hadiah, sama-sama bilang masalah. Sama-sama bilang hadiah, sama-sama bilang masalah. Daud tidak tanya masalahnya apa dulu, baru dia tanya hadiahnya. Tapi Daud bertanya hadiahnya apa dulu, baru dia tanya masalahnya apa. Poin nomor 1, catat baik-baik. Poin nomor 1, kenapa Daud tanya hadiah, baru dia tanya masalah. Berarti Daud poin nomor 1 lebih memprioritaskan hadiahnya dulu, baru dia menghadapi masalah. Dengar, ada 2 kacamata yang kita bisa pakai dalam memandang sebuah keadaan. Kita bisa pakai kacamata ke masalah, baru kita melihat hadiah, atau kita memakai kacamata hadiah, baru kita melihat masalah. Anda tahu bahwa segala sesuatu yang kita dekatkan ke mata kita selalu akan terlihat lebih besar daripada segala sesuatu yang jauh dari mata kita. Setuju? Kacamata masalah berarti Anda dekatkan masalah Anda di mata Anda, baru Anda lihat hadiah dari kacamata masalah. Oh, kalau Anda pakai kacamata masalah, maka Anda akan selalu melihat masalah lebih besar daripada hadiah. Sebaliknya kalau Anda pakai kacamata hadiah, Anda dekatkan hadiahnya dulu ke mata Anda. Janji Tuhan Anda dekatkan ke mata Anda, baru Anda lihat masalah, maka Anda akan selalu melihat janji Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Ingat 12 pengintai yang dikirim oleh Musa? Berita yang disampaikan 12 pengintai ini sama. Ada 2 berita. Nomor 1, negeri yang mereka lihat berlimpah susu dan air madu sesuai dengan janji Tuhan. Berita kedua yang mereka beritahu, apa yang mereka lihat di sana, ada raksasa-raksasa suku Enak di tanah Kanaan. Beritanya sama, negerinya berlimpah susu air madu, ada raksasa-raksasa penduduk tanah Kanaan. Tetapi yang berbeda adalah 10 pengintai pakai kacamata masalah. Mereka menekankan orang-orang raksasa dulu, baru mereka bilang betul, walaupun Tuhan janji berlimpah susu air madu, tetapi di sana ada raksasa. Mereka memandang kita seperti belalang. Mereka memandang kita kecil. Mereka akan menyantap kita, memakan kita, menghabiskan kita. Tetapi 2 pengintai Yosua dan Kaleb pakai kacamata hadiah. Mereka berkata betul ada raksasa di sana. Tapi kalau apa yang Tuhan janjikan itu terbukti benar, berarti kalau Tuhan berjanji kita akan terima, kita akan lihat kebenaran ini pasti juga akan terjadi. Kalau yang dia janjikan ada, berarti apa yang dia janjikan berikut bahwa dia menyertai kita, dia betul-betul akan menyertai kita. 2 kacamata yang berbeda, kacamata masalah atau kacamata hadiah. Daud menggunakan kacamata hadiah sebab dia melihat hadiahnya dulu, baru dia melihat masalahnya. Poin nomor 2,
Kenapa Daud bertanya hadiah baru dia bertanya masalah? Berarti Daud hanya mau menghadapi masalah-masalah yang akan memberi dia kontribusi. Daud hanya akan menghadapi masalah-masalah yang akan membuat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Ada masalah yang harus dihadapi, tapi ada masalah yang tidak perlu untuk dihadapi. Setuju? Saya beri contoh, lihat ayat 27. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Apa jawabannya? Demikianlah akan dilakukan, akan diberikan kepada orang yang mengalahkan dia. Jadi rakyat menjawab soal hadiah. Rakyat tidak menjawab soal lawan. Rakyat tidak bicara soal Goliat. Rakyat bicara soal hadiah. Lihat ayat 28. Ini yang saya katakan tadi. Lihat ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud, kepada orang-orang itu bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu, tapi aku tahu juga kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud hanya untuk melihat pertempuran. Engkau suka kan lihat kalau kami kalah? Engkau suka kan kalau lihat kami dipermalukan? Ayat 29, tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat, hanya bertanya saja. Ayat 30, sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berpalinglah dia, siapa dia di situ? Daud, daripada siapa? Nya siapa di situ? Eliab. Anda lihat satu kali Eliab, siapa Eliab? Kakak tertua Daud, saudara Daud, berkata kepada Daud, dia fitnah Daud tanpa alasan. Dia marah kepada Daud tanpa alasan. Dia membenci Daud tanpa alasan. Dia merendahkan Daud tanpa alasan. Dia menuduh Daud tanpa alasan. Berarti dia mengecewakan Daud. Dia memahitkan Daud. Dia menyakiti hati Daud. Tetapi ketika Daud mendengar Eliab marah pada dia, menuduh dia tanpa alasan, menyakiti hatinya, memahitkan hatinya. Ayat 30 berkata, Daud berpaling. Alkitab tidak berkata Daud berperang melawan Eliab. Alkitab tidak berkata Daud berdebat dengan Eliab. Alkitab berkata Daud ada masalah yang perlu dihadapi, ada masalah yang tidak perlu dihadapi. Sama-sama bilang, orang paling goblok sedunia adalah orang yang cari-cari masalah. Sama-sama bilang, sebab masalah tidak perlu dicari, dia datang sendiri. Sama-sama bilang, ngapain cari-cari masalah? Orang paling bodoh kan adalah orang yang cari masalah. Anda tidak perlu cari masalah, masalah pasti datang. Setuju? Ngapain Anda cari? Ada banyak orang dalam hidup ini cari-cari masalah. Masalah tidak perlu ada, Anda buat. Sebab ada masalah yang muncul bukan untuk dihadapi, membuat kita lebih baik. Tapi masalah muncul karena kesalahan kita, karena emosi kita. Tidak perlu ngomong, Anda ngomong. Tidak perlu marah, Anda marah. Tidak perlu gombal, Anda gombal. Tidak perlu lakukan, Anda lakukan. Bilang sama sebelah, jangan cari masalah. Ketika masalah datang, Eliab datang. Daud tidak pernah berperang melawan Eliab. Karena Daud tahu Eliab bukan lawan. Yang lawan itu Goliat. Yang Eliab itu bukan lawan. Eliab itu saudara. Sama-sama bilang, saya harus bisa membedakan mana Eliab. Sama-sama bilang, mana Goliat? Sama-sama bilang, jangan buat Goliat jadi Eliab. Sama-sama bilang, dan jangan buat Eliab jadi Goliat. Anda harus tahu mana masalah yang harus dihadapi, mana masalah yang padanya kita harus berpaling. Kalau itu saudara Eliab, sekalipun tapi dia menyakiti saya, Pak. Ada saudara yang menyakiti orang yang lain? Ada. Ada saudara yang mengkhianati saudara sendiri? Ada. Ada jemaat yang mengecewakan, nipu jemaat yang lain? Ada. Ada pendeta yang menipu jemaat?
Ada orangnya di sini? Pendeta cuma saya, tinggal saya dan Pak Edi. Atau ada pendeta lain? Odi, pendeta? Ada. Tetapi ketika kita tahu itu saudara, Alkitab bilang berpaling. Kalau dia mau bertobat, puji Tuhan. Kalau dia tidak mau bertobat, urusan dia dengan Tuhan. Sebab kalau saya berperang lawan Eliab, maka yang tepuk tangan selalu adalah Kalau saya perang lawan Eliab, saudara saya, maka Goliat iblislah yang tepuk tangan. Terus, gaspol. Dia yang paling senang. Kenapa ada banyak orang Kristen kalah dalam hidup ini? Sebab kita tidak pernah perang lawan iblis. Yang kita perangi selalu adalah saudara sendiri. Mengecewakan, bilang aja Eliab. Mengecewakan, bilang saja Penina. Mengkhianati, bilang saja Yudas. Selalu kan ada orang seperti itu. Setuju? Tapi ketika Daud tahu itu saudara, dia bisa tolong, mau ditolong silakan. Dia tidak mau ditolong, berpaling. Saya tidak mau dengar di Elroy bekelai. Nggak ada. Nggak bekelai di situ? Nggak ada yang bekelai? Nggak ada, puji Tuhan. Atau orangnya nggak ada di sini. Lagi nggak hadir hari ini. Oh nggak ada, puji Tuhan. Tak kira orangnya lagi nggak ada hari ini. Yang tukang bikin masalah lagi nggak ada hari ini. Aman Pak hari ini. Kita harus bisa membedakan mana Eliab, mana Goliat. Dan Alkitab berkata, lalu berpalinglah Daud daripada Eliab. Berpaling kemana? Itu selalu pertanyaannya. Berpaling kemana? Itulah arti dari Ibrani 11 ayat 6. Berpaling kepada Allah. Dan dalam hal ini dia berpaling kepada orang lain. Untuk apa dia berpaling pada orang lain? Menanyakan yang sama. Apa yang dari tadi Daud tanya terus? Hadiahnya apa? Dia kembali kepada orang lain dan bertanya, hei, siapa yang berhasil mengalahkan orang itu, hadiahnya apa? Orang itu menjawab, raja akan memberi 3 hal. Raja akan memberi kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya. Raja akan memelihara keluarganya. Dia pindah pada orang kedua, dia tanya lagi, hei, tadi raja bilang apa? Kalau ada orang yang bisa mengalahkan orang itu, maka raja akan memberi hadiah apa? Orang itu jawab, raja akan memberi kekayaan yang besar. Raja akan memberi anaknya. Raja akan memelihara keluarganya. Dia tanya orang lain, hadiahnya apa? Mereka jawab, kekayaan yang besar. Raja akan memberi anaknya, raja akan memelihara keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah Daud mata duitan sehingga dia tanya hadiahnya? Bukan, Daud bertanya hadiahnya. Ini penyebab hanya Daud yang berani berperang melawan Goliat. Dia bertanya hadiahnya apa? Bukan karena dia mata duitan. Dia bertanya hadiahnya apa? Sebab dia mencoba membangun pengharapan dalam hidupnya. Sebab ketika dia bisa melihat bahwa janji yang disediakan lebih besar daripada penderitaan yang harus dihadapi, dia akan selalu bersedia untuk mengalami penderitaan itu. Itu sebabnya dia isi janji sang raja dalam hatinya. Dia isi janji dalam hatinya supaya pengharapan itu muncul. Dan ketika pengharapan itu muncul, pengharapan menjadi kekuatan bagi jiwanya. Mengapa hanya ada Daud yang berani berperang melawan Goliat? Sederhana, sebab semua tentara Israel yang lain memberi telinga mereka mendengarkan ancaman-ancaman Goliat. Hanya Daudlah yang memberi telinganya untuk mendengarkan dan mengisi hatinya dengan janji. Ketika yang lain lebih mendengar ketakutan ancaman Goliat, hanya Daudlah yang berani memberi telinganya untuk membangun kekuatan dalam jiwanya.
Makanya kalau Anda hari ini datang dengan tetesan air mata, Anda datang hari ini dengan persoalan, Anda datang hari ini dengan kebutuhan, Anda datang hari ini dengan banyak masalah yang tak terselesaikan. Saran saya sebagai hamba Tuhan, isi hidup Anda dengan firman Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan. Hari ini lemah, isi dengan firman Tuhan. Hari ini lemah, isi dengan janji Tuhan. Hari ini besok lemah, isi dengan firman Tuhan. Hari besok lemah, isi dengan janji Tuhan. Firman, janji, firman, janji, firman, janji, firman, janji. Supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi Goliat dalam kehidupan kita. Supaya kita punya kekuatan mengalahkan keputusasaan keadaan yang sementara berkata, lu habis, lu nggak bisa sukses, lu hancur, lu mati. Lihat rumah sudah dijual, kamu akan keleleran, kamu akan menderita, kamu akan hancur. Tetapi Anda bangun pengharapan, Anda berkata, orang lain boleh berkata saya habis, orang lain boleh berkata saya hancur, keadaan boleh buktikan saya sementara rusak dan hancur, tapi saya percaya kalau Tuhan buka pintu, masa depan saya akan menjadi masa depan yang penuh harapan. Anda lihat dia membangun dan terus bangun dan terus bangun, sebab pengharapanlah yang akan membuat kita kuat menghadapi keadaan hari demi hari. Dan ada janji sang raja, raja yang lebih besar daripada Saul, yaitu Allah Bapa kita di sorga. Allah Bapa Anda di sorga berjanji 3 hal. 1, kekayaannya besar, janji Saul. Tapi saya percaya Bapa berjanji berkatnya. Sama-sama bilang berkatnya. Nomor 2, dia berjanji memberi anaknya. Anak yang tunggalnya Yesus Kristus diberi bagi kita, supaya keselamatannya mengalir lewat pengorbanan Kristus. Sama-sama bilang keselamatan. Dan nomor 3, dia berjanji dia memelihara seluruh kaum keluarga kita, sebab 1 orang benar diselamatkan, seisi rumah tangga dipelihara dan diselamatkan. Berarti dia beri pemeliharaannya. 3 janji sang raja, berkatnya, sama-sama bilang berkatnya, keselamatannya, sama-sama bilang keselamatannya, dan yang ketiga pemeliharaannya, sama-sama bilang pemeliharaannya. Pandang pada 3 hal itu, berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya, berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya, berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya, berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Tidak ada yang bilang amin, saya terus. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Belum semua. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Berkatnya, belum semua. Pokoknya keselamatannya, pemeliharaannya. Berkatnya, keselamatannya, pemeliharaannya. Dan Anda mau tahu yang lebih luar biasa? Tidak ada janji yang lebih besar daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tolong jawab sama saya. Apa upah yang paling diinginkan? Apa hadiah yang paling dirindukan dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apa yang paling ingin didapatkan dari seseorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Persis kayak DPR, saudara. Apa yang paling dirindukan dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sudah ada jawabannya di situ. Apa yang paling dirindu oleh orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Tuhan. Orang sungguh-sungguh cari Tuhan buat dapat Tuhan. Kenapa Anda pikir yang lain? Orang mencari Tuhan, kerinduannya supaya dia dapat, berarti upah yang diberikan kepada mereka yang mencari Tuhan adalah menemukan Tuhan. Mau tahu upah terbesar kita? Tuhan. Bukan surganya, bukan berkatnya, tapi dirinya sendiri. Waktu Tuhan punya hamba yang punya 2 talenta dan 5 talenta, berhasil melipat gandakan apa yang mereka miliki. Apa upah yang diberi sang Tuhan kepada 2 hamba tadi? Dia bilang, baiklah hai kamu hambaku yang baik dan setia, ini upahmu. Masuklah
turutlah ambil bagian dalam sukacita Tuanmu. Masuklah, berjumpalah dengan Tuanmu, berpestalah dengan Tuanmu. Sebab hadiah upah terbesar adalah Sang Tuan itu sendiri. Kejadian 15 ayat 1, Tuhan bilang sama Abraham, waktu itu namanya masih Abram, Abram, jangan takut, sebab akulah perisaimu. Bahasa Indonesia berkata, dan upahmu akan sangat besar. Tapi bahasa Inggris King James Version berkata, dan akulah upahmu yang sangat besar itu. Akulah upahmu. Upah dari mencari Tuhan adalah menemukan Tuhan sendiri. Dia hadir dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, kanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menolongku, selalu menjagaku, siap katakan dengan iman, Dia peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur.
Biarlah doa hamba-Mu Tuhan atas umat-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan membawa mereka pada keselamatan, bahkan seisi rumah tangga mereka diselamatkan. Dan Tuhan memelihara seluruh hidup mereka. Berkat-Mu, keselamatan-Mu, pemeliharaanmu menjadi bagian dalam hidup mereka, terutama hadirat Tuhan ada. Sebab di mana ada hadirat Tuhan, maka segala sesuatu yang menyertai Tuhan akan mengikuti di dalamnya. Di mana Tuhan ada, di mana hadirat Tuhan ada, mujizat-Mu, kuasa-Mu, kebajikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu, uluran tangan-Mu akan menyertai engkau. Maka kami percaya ketika Tuhan ada di rumah tangga kami, keselamatan ada. Kalau Tuhan ada di rumah tangga kami, berkat Tuhan ada. Ketika Tuhan ada di rumah tangga kami, kebaikan-kebaikan dan kuasa Tuhan tercurah dalam rumah tangga kami. Di mana Tuhan ada, maka segala sesuatu yang menyertai Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih, hamba berkati umat-Mu sekali lagi. Bila kami pulang dengan segala sukacita daripada Engkau, damai sejahtera, sebab kami mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, siap kita diberkati pada malam hari ini, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kembali. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami terima Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Doni dalam segala kehidupannya. Engkau yang senantiasa sertai beliau Tuhan. Dalam segala hal Tuhan, Kau tambahkan hikmat, pengetahuan, takut akan Engkau atas hidupnya. Sehingga kemanapun beliau melangkah, nama Yesus boleh disebarkan, nama Yesus boleh dimuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sekarang saatnya kami memberi yang terbaik Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Kami rindu, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau sudah begitu baik buat setiap kami Tuhan. Biarlah kiranya tangan-tangannya memberi, Kau yang balas berkali-kali lipat. Kau yang tahu kebutuhan kami, Kau yang tahu segala isi hati kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhannya luar biasa ya malam hari ini ya. Semua diberkati? Amin ya. Kita bicara tentang iman ya, bisa belajar tentang iman. Ada 3 hal yang saya catat di situ ya. Bahwa yang kita pelajari itu tentang kita cara berpikir kita atau cara pandang kita melihat masalah itu, penderitaan itu. Ya, ingat saudara,
Jangan tadi diajarkan oleh firman Tuhan, kan jangan kita lihat masalah besarnya penderitaan itu, tapi besar upahnya itu loh. Roma 8 ayat 18 berkata, di ujung masalah, di balik penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu luar biasa. Kalau saya mau beritahu Bapak Ibu, mana ada ibu-ibu yang mau menderita 9 bulan, hamil gemboli gini, tapi yang dia ingat nanti loh, setelah melahirkan, ini yang ditunggu, upah itu loh. Amin. Ya, 9 bulan gemboli, taruhannya nyawa. Tapi yang dia lihat itu nanti yang dia terima, yaitu kemuliaan itu, dia mendapatkan bayi itu. Sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kerajaan sorga, waduh, baru masuk aja lihat, tanahnya aja aspalnya dari emas. Ya, belum lagi itu dia punya, kalau ada rumahnya tuh luar biasa, batu-batu yang macam-macam itu ya. Kira-kira waktu Bapak Ibu masuk ke sorga, apalagi ketemu dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus, waduh, ini luar biasa hati ini. Ingat lagi penderitaan yang di dunia? Tidak ingat lagi. Amin. Ya, ini luar biasa. Ya, itu lihat, jangan lihat penderitaanmu, lihat kemuliaan yang kau akan terima nanti. Di balik masalah ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi jangan, bukan masalah yang dicari sendiri ya. Masalah tidak usah dicari, datang sendiri tadi katanya. Yang kedua juga dikatakan, kacamata apa yang kau pakai saat ini? Ya, kacamata upah atau hadiah itu, atau kacamatanya masalah tadi itu. Ya, yang kau pakai, ya tadi dikatakan bahwa yang harus kita pakai adalah masalah upahnya dulu, hadiahnya. Sama seperti Petrus ya dalam Lukas 5 ayat 6 sampai 8. Banyak orang ketika mendapatkan berkat yang besar hilang, ya sudah hilang karena dapat berkat besar. Tapi Petrus ketika dia mendapatkan berkat mujizat yang luar biasa, justru dia bertobat dia. Dia melihat baru dia lihat masalahnya. Oh, aku ini punya dosa yang besar. Dia bertobat. Dan yang ketiga, tadi ada dosa atau masalah yang harus kita hindari, tidak boleh kita lawan. Musuh yang tidak boleh kita lawan, ya. Ada yang musuh harus lawan tapi tidak boleh kita lawan. Menurut saya, musuh yang terbesar yang tidak boleh kita lawan, musuh yang kita adalah berzina. Itu karena berzina, Yusuf perlu berhadapan dengan si tante Aipo Sespo itu. Waktu Sespo buka baju, aduh, tidak dia lawan, dia terus balik, lari. Berpaling, harus lari dari, kalau ada mau tawaran-tawaran untuk berzina, tidak boleh dilawan itu, harus melarikan diri. Amin. Ya, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Kita semua diberkati oleh ya Pak Doni, firman Tuhan ya. Tuhan memberkati Pak Doni, ya semua kita diberkati. Oke, kita bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, dan selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, dan selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan kami bisa menikmati berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini,
Itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah, melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Biar siap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, terutama firman Tuhan. Tuhan meteraikan bagi kami, khususnya Tuhan mengajarkan kami untuk menjaga pola pikir kami, cara pandang kami Tuhan. Karena betapa pentingnya pola pikir itu, cara pandang. Sebab cara pandang kami itu menentukan keyakinan kami. Keyakinan kami akan diapresiasikan lewat perkataan dan perbuatan kami. Dan perkataan perbuatan kami akan yang dilakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter. Dan karakter kami menentukan masa depan kami. Karakter kami menentukan berkat Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Roh Kudus bantu kami dari kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus bantu tolong kami dari kekurangan-kekurangan kami. Dengan doa-doa keluhan-keluhan ini tidak terucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Apapun masalah pergumulan jemaat, Tuhan yang berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Khususnya Bapak Ibu Untung yang baru ditinggalkan oleh orang tua. Biar Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi Bapak dan Ibu Untung dan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada yang bersama-sama kami saat ini, Ibu Heli, juga Dani. Tuhan memberkati supaya dengan kehadiran malam hari mereka sungguh-sungguh mendapatkan berkat, dan juga mereka boleh kembali minggu depan bersama-sama kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Pastor Doni yang sudah menjadi saluran berkat kami malam hari ini. Tambahkan dia hikmat marifatkan, singkapkan rasa-rasa firman Tuhan bagi dia dimanapun dia Tuhan utus melayani. Pakai dengan lebih luar biasa. Bukan dia yang berkata-kata, tapi Roh Kudus yang berkata oleh dia, sehingga dia perkataan itu penuh kuasa, penuh berkat. Saya menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak bangsa, suku bangsa, umat Tuhan, gereja Tuhan. Nama Yesus dan dipermuliakan. Kekuatan, kesehatan, tambah-tambah Pak Doni, Ibu bersama anak-anak, dan semua kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian juga semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda, termasuk tim musik bersama WL. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Minggu depan kami akan beribadah gabungan dari PDL Perak dan PDL Pondok Canda dalam acara ibadah Praise and Worship 2 bulan sekali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari Sabtu ini ada ibadah pelayanan di Jember, PDL Roy Jember. Tuhan memberkati tim yang akan melayani, kami semua tim yang melayani. Tuhan berkati pergi dan pulang, kuasa urapan menyertai kami menjadi berkat, diberkati. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk negara dan bangsa kami ini. Tuhan yang selamatkan negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada saat ini, pemerintahan yang baru Tuhan berkati. Dijauhkan dari musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru. Tuhan tambah tangan bagi kami untuk melayani itu lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat, kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, berkati serta lindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Yesus yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.